Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit layu mendadak pada tanaman cabai. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi atau kemarau yang tak menentu menjadikan kondisi lingkungan yang lembab seringkali membuat tanaman cabai rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Di antaranya adalah penyakit layu mendadak. Penyakit layu mendadak menjadi masalah utama yang masih sulit terpecahkan oleh petani cabai. Penyakit layu ini datang tiba-tiba dan langsung membuat sebagian tanaman cabai mati sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi petani cabai. Faktor-faktor penyebab tanaman cabai mengalami layu mendadak yaitu umumnya dari pH tanah, kurang air, jarak tanam yang terlalu rapat, atau kebanyakan pupuk. Penyakit layu yang disebabkan oleh serangan jamur disebut layu fusarium, sementara penyakit layu bakteri adalah penyakit layu yang ditimbulkan oleh serangan bakteri. Pengendalian terhadap penyakit ini harus disesuaikan menurut sumber penyebabnya. Penyakit layu mendadak pada tanaman cabai bisa disebabkan oleh jamur dan bakteri. Ciri dan perbedaan serangan jamur atau bakteri pada tanaman cabai yaitu: untuk membedakan antara penyakit layu bakteri dan penyakit layu fusarium bisa dilakukan dengan cara mencabut tanaman yang sakit lalu memotong bagian akarnya. Jika penyakit tersebut merupakan penyakit layu bakteri, pada bekas potongan tadi akan berlendir dan berbau. Selain itu, bisa juga dengan mencelupkan bekas potongan tadi ke dalam air, maka tampak seperti asap yang larut di dalam air. Penyakit layu pada tanaman cabai bisa menyerang tanaman cabai kapan saja, terutama pada musim hujan. Pada musim hujan, jamur Fusarium oxysporum dan layu bakteri Pseudomonas solanaceum mudah berkembang biak dan menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Tingkat kelembaban yang tinggi, genangan air hujan, dan pH tanah yang rendah sangat berpengaruh terhadap perkembangan jamur ini. Infeksi dari penyakit layu fusarium terjadi dimulai dari leher batang bagian bawah tanaman yang bersinggungan dengan tanah. Bagian tersebut membusuk dan berwarna coklat. Infeksi menjalar ke akar sehingga mengalami busuk basah. Apabila kelembaban tanah yang cukup tinggi, bagian leher batang yang semula busuk kering tersebut berubah menjadi warna putih keabu-abuan karena terbentuk massa spora. Serangan layu fusarium juga dapat menjalar pada bagian ranting tanaman cabai dan berakhir pada layunya daun tanaman yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman cabai. Serangan ini dijumpai pada tanaman baik usia muda maupun sudah dewasa. Gejala yang ditunjukkan yaitu tanaman cabai akan tampak layu pada pukul 10 pagi sampai jam 2 siang dan akan kembali segar pada pagi serta sore hari selama proses fotosintesis berkurang. Cara mencegah dan mengendalikan layu pada tanaman cabai yaitu menaburkan kapur dolomit di lahan tanam sebelum dipasang mulsa. Jarak tanam tidak terlalu rapat. Jangan gunakan pupuk dengan kandungan unsur nitrogen yang tinggi dan terlalu banyak ketika di musim hujan. Pastikan drainase atau parit cukup dalam untuk mengalirkan air keluar lahan. Cegah agar tidak tergenang. Tabur fungisida dan bakterisida pada lubang tanam sebelum bibit pindah ditanamkan. Gunakan benih unggul yang tahan layu. Rotasi tanaman atau pergiliran tanaman yang bukan sejenis atau tanaman inang guna untuk mengendalikan populasi dan perkembangan jamur Fusarium oxysporium di lahan pertanian. Gunakan bakterisida jika penyebab layu pada tanaman cabai adalah bakteri. Gunakan fungisida untuk penyebab tanaman cabai layu, penyakit layu fusarium. Inilah jenis bahan aktif bakterisida yang mampu mengendalikan layu bakteri pada tanaman cabai, yaitu bahan aktif oksitetraksiklin, copper hydroxide,
streptomycin. Dan jenis fungisida yang sistemik dan kontak untuk mengendalikan layu fusarium dengan bahan aktif Prochloras manganklorida, bahan aktif mancozeb, bahan aktif chlorothalonil, bahan aktif Prochloras plus propiconazole, dan bahan aktif carbendazim plus mancozeb. Inilah jenis dan merek dagang bakterisida untuk mengendalikan layu bakteri pada tanaman cabai, yaitu Bactosin dengan bahan aktif oksitetrasiklin, Nordox, Cuproxide, Copside dengan bahan aktif tembaga hidroksida, Plantomycin dengan bahan aktif streptomycin. Dan inilah jenis dan merek dagang fungisida untuk mengendalikan layu fusarium pada tanaman cabai, yaitu Octave dengan bahan aktif Prochloras manganklorida, Fondozeb, Diten dengan bahan aktif mancozeb, Daconil, Supranil dengan bahan aktif chlorothalonil, Remazole dengan bahan aktif ganda yaitu Prochloras plus propiconazole, Delson, Dakozim, Saf dengan bahan aktif carbendazim plus mancozeb. Itulah penjelasan mengenai serangan layu mendadak pada tanaman cabai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.